Ya kalau saya merespon baik lah, pokoknya panjang sampai saat akhirnya saya mau menerima untuk bisa ketemu, tapi semuanya saya sudah serahkan sama kuasa hukum. Ya sama-sama menguras energi, waktu, pikiran. Saya pun sampai sekarang juga ya kepikiran terus tentang perkataan itu gitu. Ya masing-masing, ya mungkin yang bersangkutan juga punya trauma, saya mengerti itu, tapi saya juga jelaskan saya kedepannya trauma akan anak saya kalau melihat tayangan ini, akan melihat video itu pasti akan trauma, bahkan mungkin seumur hidupnya mungkin. Tapi ya segala niat baik dan yang lainnya saya maafkan, ya sesama manusia sudah pasti saya maafkan. Tapi bagaimana kedepannya ya pasti kalau dari saya dan Bang Minola tetap ya, proses hukum berjalan. Ya saya sedih lah, ini ulah anaknya jadi orang tuanya kena, kasihan lah. Maksud saya nggak mau terlalu gimana, karena biar saya kasih tahu bagaimana dampaknya yang dia lakukan secara sosial media. Itu udah lega nggak sih? Ya lega sekarang, tapi kan gue harus mikirin nanti kalau dia memberikan pertanyaan ke gue kan gue nggak bisa jawab. Gimana ya? Gitu. Jadi ini yang menjadi pemikiran saya sama bundanya udah di hari yang ketiga malam ini. Itu aduh apa ya kalau seandainya dia nembak pertanyaan gitu. Terus ini besok Senin. Gimana ya sekolahnya gitu, kasih kesempatan gitu, jadi bingung gitu. Saya takutnya ada yang nanya tentang masalah ini gitu kan, karena ini udah jutaan mata orang nih yang sedang menyaksikan. Tapi ya kalau ditanya ke saya ya begitu kondisinya. Jadi total ada berapa sih kok yang mau dilaporin? Yang mau dilaporkan ada 20 ya Bang, 20 account. Ada 20 account, nanti bisa ditanyakan sama Bang Minola langsung. 20 account. Tapi berarti tetap terus berjalan ya? Iya, 20 account, ada 2 diantaranya pengancaman. Mungkin ada pesan sih buat semua orang buat itu terjadi lagi, mungkin dia buat masyarakat itu jerak itu jangan ada pembedaan. Bukan tugas saya untuk mengajari masyarakat, tapi ini saya hanya berbicara atas nama orang tua dari anak saya aja gitu. Jadi kalau mungkin memberikan efek jerah dan yang lainnya mungkin ada dari kuasa hukum yang lebih berkompeten. Makanya karena saya ada kegiatan lain lagi, ini udah jam 9:30 malam, saya masih ada kegiatan kerjaan lagi yang belum selesai, jadi saya harus kerjakan dulu ya. Berarti ditunda ya Pak? Apa? Oh kalau untuk besok pasti ditunda dulu, besok ditunda dulu ya abang yang lanjutin. Nanti Bang Minola yang akan jelasin ya. Ya kok. Oke. Dari anak yang mengupload foto ujaran kebencian terhadap Detran yang sudah kita saksikan bersama-sama, yang sebagian daripada kata-katanya ada kata-kata anak pungut, itu datang ingin bertemu dengan Ruben untuk meminta maaf ya, didampingi oleh kedua orang tuanya dan juga oleh keluarga lainnya, ada bersama dengan saya pada malam hari ini. Tadi Ruben juga ada, baru saja meninggalkan tempat ini. Yang tujuannya adalah ingin meminta maaf dan menjelaskan kronologis kenapa ini anak tiba-tiba buat video yang isinya adalah ujaran kebencian kepada Betran, dan yang paling penting yang perlu digarisbawahi yang menyinggung perasaan Ruben dan juga mungkin menyinggung banyak perasaan masyarakat di Indonesia adalah adanya kata-kata anak pungut ya. Karena ini pasti akan menciderai perasaan banyak orang ya, terutama orang-orang yang mungkin tidak beruntung ya dalam hal kehidupan berkeluarga atau tidak punya keluarga. Nah, jadi tadi pertemuannya dimulai dari jam 7 malam ya sampai sekarang setengah 10 tadi baru selesai, Ruben baru meninggalkan tempat ini. Dan pelaku didamping oleh keluarganya ini datang dari Lampung ya, dari mulai pagi udah datang dari Lampung sampai di sini tadi agak habis maghrib ya kalau nggak salah, dan langsung ketemu dengan kita. Nah, jadi dari pertemuan itu intinya kita sudah sama-sama menjelaskan
bahwa tidak ada perbuatan yang tidak ada konsekuensinya. Semua perbuatan sekecil apapun itu ada tanggung jawabnya, ya. Jadi itu sudah kita sampaikan kepada anaknya, ya, yang mengupload video ujaran kebencian itu, ya, di sebelah kanan saya ini, dan juga sudah kita sampaikan ngobrol dengan orang tuanya juga. Nah, kedua belah pihak, baik itu orang tua daripada pelaku dan juga Ruben, itu sama-sama paham, ya. Dan tadi juga ada permintaan maaf yang disampaikan langsung oleh anak ini dan juga oleh kedua orang tuanya yang juga diterima dengan baik oleh Ruben. Namun memang dijelaskan tetap suatu perbuatan itu pasti akan ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Nah, jadi itulah kenapa pada malam hari ini saya ada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu ini sekalian, termasuk anak ini dan juga rekan saya. Itu akibat keluarga yang mengupload video ujaran kebencian kepada Bertrand itu ingin bertemu secara langsung dengan Ruben. Itulah inti daripada pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin bisa langsung ditanya kepada anaknya ini kenapa, ya. Ini anak yang di sebelah kanan ini adalah anak yang ada dalam video yang sekarang sering kita lihat viral mengenai masalah ucapan kebencian tentang Ruben dan juga anak pungut. Tapi kalau boleh tahu Dek, sorry sebelumnya, apa sih alasannya mungkin kamu membuat video tersebut mungkin? Saya terpancing sama teman saya karena sama-sama saling ejek tentang idola. Tapi memang awalnya itu berarti memang karena terpancing, bukan karena gak suka sama. Sebenarnya awalnya sama Kak Bertrand tuh biasa-biasa aja, dibilang suka yang enggak, dibilang gak suka juga ya biasa aja. Cuman gara-gara itu jadi terpancing. Jadi seperti yang sering saya katakan dan sampaikan, kalau dari perspektif hukum itu kan tidak ada manusia yang kebal hukum. Semua orang sama di mata hukum, equality before the law, ya. Kita juga ada aturan hukum tentang peradilan anak, tentang hukum acara jika pelaku kejahatan itu adalah anak, ya. Jadi artinya memang Indonesia ini tetap, ya, ada aturan-aturan yang seperti itu yang tidak boleh dilanggar, dan oleh karena itu juga saya harapkan masyarakat Indonesia juga harus paham, jangan karena masih di bawah umur kemudian merasa bahwa hukum tidak akan sampai untuk menjangkau mereka, kan begitu, ya. Nah, jadi itulah yang tadi kami sampaikan, ya. Tapi ya kembali lagi, ya, ada permintaan maaf langsung dari anaknya dan juga ada permintaan maaf langsung dari orang tuanya kepada Ruben, dan Ruben juga sudah menyampaikan pada dasarnya dia juga sudah menerima permintaan maaf itu. Tapi paling tidak Ruben memberikan pemahaman kepada anaknya dan juga kepada orang tuanya. Ini ada konsekuensi yang tidak terputus yang mungkin akan dialami dan ditanggung oleh Ruben dan Bertrand seumur hidup. Karena jejak digital kan susah untuk dihapus, ya. Jadi oleh karena itu hendaknya keluarga dari pelaku juga memahami akan konsekuensi ini, ya, sehingga tidak serta-merta kemudian menganggap masalah ini selesai dengan permintaan maaf, tapi ada hal-hal atau langkah-langkah yang juga harus dilakukan sehingga akhirnya benar-benar ini memberikan dampak jera bagi si anak dan juga peringatan kepada masyarakat lainnya agar jangan bermain-main dengan media sosial dengan cara yang salah, ya. Ini salah satu dari yang 20 akun yang akan rencananya dia laporin besok itu, Bang? Iya, jadi ada 20 akun yang sudah ingin direncanakan untuk dilaporkan besok ke Polda oleh Ruben, tapi kemudian satu daripada 20 akun itu datang untuk meminta maaf. Makanya hari ini kita bertemu dengan mereka di tempat ini. Nah, mungkin kamu mau menyampaikan sesuatu atau apa, permintaan maaf atau apa secara langsung? Ngomong aja. Ya. Saya Zizi, Yang kenceng, Zi. video untuk penghinaan Kak Bertrand itu saya nggak ada bermaksud untuk apa-apa karena saya terpancing emosi juga gara-gara saling ejek-ejek sama teman saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Zizi minta maaf sama Rubennya, Kak Bertrand, seluruh keluarganya minta maaf sebesar-besarnya. Nah, saya juga nggak tahu kalau bakal kayak gini. Menyesal nggak Ji? Mungkin nggak akan mengulang lagi setelah kejadian ini. Menyesal banget dan nggak akan lagi ngelakuin hal yang sama. Itu video kamu kirim di WA apa gimana sih? Di status WA. Oh, status WA. Itu yang menyebar teman saya itu. Oh, disebarin
nggak tahu dia tanya dia langsung. Oh, kamu bikin di status WA itu videonya. Berarti semua teman kamu bisa lihat ya? Itu sengaja atau memang gimana Bu? Maksudnya gimana? Itu sengaja memang Buat video itu sengaja, iya buat video itu sengaja karena saya jual kokos sama teman saya. Tapi nah itu dia juga mengajak video saya dan saya pun juga sebaliknya. Kamu mungkin mikir dampaknya nggak sih atau efeknya sendiri mungkin? Nggak ada berpikir kayak gitu sih. Tapi Bang masih setelah pertemuan ini apakah tetap akan dilaporkan kembali atau ditunda nih Bang? Dan penundaan itu kan hanya karena ada pertemuan malam ini, ya. Tapi yang seperti yang tadi saya katakan, gitu ya, bahwa setiap perbuatan itu kan pasti ada konsekuensi dan tanggung jawabnya. Nah sekarang itu sudah kita sampaikan kepada keluarganya, kita terima minta maafnya, belum terima minta maafnya, tapi kita juga sampaikan ada konsekuensi, kan begitu ya. Mereka juga paham akan hal itu. Jadi sekarang tinggal mungkin kita dengar aja nih dari keluarga daripada pelaku ini apa yang ingin mau disampaikan, apakah memang mereka betul-betul paham akan apa yang tadi kami sampaikan tentang konsekuensi atas perbuatan semua segala macam. Mungkin kita juga bisa dengar dari ini, kamu pamannya ya? Iya, Pamannya dari pelaku. jauh-jauh dari Lampung bertemu manajemen Bensu, sangat terima kasih sekali dan direspon oleh manajemen sekalian kan. Saya sangat berterima kasih. Saya langsung bertemu dengan manajemennya dan meminta maaf langsung dan mengklarifikasi atas konsekuensi yang kami terima, atas kedepannya bagaimana kami terima semuanya. Bukannya begitu Pak? Ya, silakan ini. Ya. Silakan. Jadi kami semua terima konsekuensi yang diberikan oleh manajemen Bensu. Apapun itu risikonya dari keluarga nerima gitu. Ya, jadi intinya kan hanya ada 2 poin. Pertama adalah permintaan maaf secara langsung, itu yang tadi sudah berlangsung ya. Dan Ruben menerima permintaan maaf itu ya paham lah ya. Hanya saja kan setiap perbuatan itu kan pasti akan meninggalkan jejak, apalagi kalau itu adalah di media sosial. Jadi ini kan nggak bisa dihapus dengan seketika. Jadi mungkin ada konsekuensi yang akan dialami, yang akan ditanggung kan begitu ya. Karena kalau kami dengar tadi juga katanya dia juga diteror, keluarganya juga diteror kan gitu. Itu salah satu bentuk konsekuensi ya. Jadi mereka paham benar bahwa setiap perbuatan itu pasti ada bentuk tanggung jawab dan konsekuensinya. Nah jadi itu yang bisa kami sampaikan. Kalau mengenai masalah laporan tadi yang seperti saya sudah sampaikan, Ruben juga sudah sampaikan, mungkin kita akan tunda dulu. Bukan tidak melaporkan, tapi yang kita tunda dulu karena kita harus memilah-milah lagi akun-akun yang akan mau kita laporkan. Tapi udah kelacak nama ke-19 nama itu dan udah Sejauh ini sih sudah kita serahkan semuanya dan kelihatannya sih karena teknologi yang semakin canggih yang dimiliki oleh pihak kepolisian khususnya Krimsus Indonesia Berkrime, kami yakin bahwa ini juga akan kelacak semuanya. Mungkin jadi Bang sebagai kuasa hukum ada pesan nggak sih buat masyarakat khususnya kita untuk tidak sembarangan bermain media sosial sendiri kan karena cukup berbahaya juga. ini memang kan kalau Bang Minola lihat kan ternyata semua di bawah umur gitu. Ibaratnya remaja-remaja yang labil gitu loh masih. Gimana Bang? Ya, jadi memang ini peran daripada orang tua, ya. Peran daripada orang tua itu tidak bisa terlepas untuk bagaimana mengawasi anaknya dalam menggunakan media sosial dan gadget, ya. Tapi yang paling pasti, ini pesan yang selalu saya ulang-ulang bahwa kita harus hati-hati dalam menggunakan media sosial itu, ya. Jangan menggunakan media sosial atau kemajuan teknologi apapun bentuknya itu menjadi ajang untuk melakukan kejahatan. Atau jangan juga dilakukan itu untuk menambah permusuhan. Karena namanya akun pertemanan. Tapi yang kita lakukan malahan akun permusuhan. Jadi ini juga sudah nggak sesuai dengan konteksnya. Apalagi kita tahu bahwa ada undang-undang informasi transaksi elektronik yang akan menjerat siapapun yang menggunakan media sosial untuk melakukan pengancaman, melakukan pelecehan, melakukan penghinaan atau apapun ya, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1, 2 dan 3. Ya, jadi hati-hatilah ya dalam menggunakan media sosial, harus bijak. Kalau masih di bawah umur, saya harapkan orang tuanya ikut mengawasi penggunaan gadgetnya sehingga anaknya tidak menyalahgunakan gadgetnya dengan cara yang salah. Karena kalau itu terjadi, nah seperti malam ini kan kasihan juga nih orang tuanya jauh-jauh dari Lampung, anaknya juga
harus ikut jauh-jauh dari Lampung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ya kan begitu. Dengan tulus